Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun teman-teman sekarang berada, perkenalkan, aku Fajar Ainur Rahman, NIM 251020146 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Beberapa menit ke depan aku akan sharing kepada teman-teman apa sih yang dimaksud dengan pluralisme. Yang pertama, kenapa aku ngambil kok harus pluralisme? Karena kita mengetahui bahwasanya Indonesia terkenal dengan banyak sekali perbedaan. Entah ada perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan ras, bahkan perbedaan antara rakyat dengan pemerintahannya. Banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, perbedaan itu yang disebut dengan pluralisme. Maka ketika kita mendengar kalimat pluralisme, kita akan selalu berpikir, apa sih pluralisme itu? Nah, di sini yang dimaksud dengan pluralisme itu adalah, aku ingin menjelaskan dan harus kita meyakini pluralisme itu atau perbedaan itu adalah sunnatullah atau sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku mengambil sebuah ayat yaitu surat Al-Hujurat ayat 13, bunyinya artinya seperti ini. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Nah, dari ayat itu saja kita sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah perbedaan tujuannya agar saling mengenal antara satu perbedaan dengan perbedaan lain. Nah, itu adalah kunci apa yang dimaksud dengan pluralisme. Bahwasanya pluralisme itu adalah sunnatullah, ada sudah kehendak Allah, ketetapan Allah, dan kita tidak bisa menyangkalnya. Maka di sana adalah adanya pluralisme atau adanya perbedaan itu adalah menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita harus tahu ketika kita sudah tahu pluralisme itu ada apa. Nah, kita harus tahu juga bagaimana kita harus bersikap. Maka bersikap untuk menyikapi pluralisme itu yang pertama adalah toleransi. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah sikap kita menahan diri untuk tidak mengganggu agama lain atau untuk tidak mengganggu perbedaan yang ada. Itu yang dimaksud dengan pluralisme. Yang kedua adalah interaksi aktif. Yang dimaksud dengan interaksi aktif itu adalah bagaimana kita tetap terkoneksi dan berinteraksi dengan perbedaan lain dengan tidak mencampur adukan antara perbedaan kita dengan perbedaan orang lain. Dalam beragama gitu juga. Ini contohnya itu sudah dialami oleh Rasulullah Subhanahu wa taala dulu. Beliau itu sudah menetapkan sebuah piagam Madinah, yang mana dengan piagam Madinah ini bisa menyatukan atau terjadinya gencatan senjata antara kaum kafir Quraisy dengan kaum Islam. Itu adalah contoh dari interaksi aktif. Jadi dengan ada perbedaan, tetap tidak di sana tidak menimbulkan keterpecahan, tapi tetap bisa menimbulkan kedamaian dan kesatuan. Dan di sini ada 3 poin. 3 poin ini adalah cara kita mengimplementasikan sebuah pluralisme. Yang pertama adalah pengakuan eksistensi. Pengakuan eksistensi itu kita meyakini bahwa perbedaan itu ada, entah itu perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan pendapat, itu semuanya itu ada. Nah, kita harus yakin, harus ada, dan harus tahu bahwa perbedaan itu ada. Yang kedua adalah prinsip lakum dinukum waliyadin. Ini dalam beragama, kita harus meyakini bahwasanya kita sebagai umat Islam, kita berhak untuk menyembah Tuhan kita, dan mereka yang bukan Islam atau Muslim, mereka itu berhak untuk menyembah Tuhan mereka. Seperti itu. Yang terakhir adalah kerjasama sosial. Apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun perbedaannya, maka ketika sudah ada yang namanya perbedaan atau sudah ada yang contohnya seperti ini. Ketika kita ambil satu contoh yang bencana Sumatera. Nah, ketika ada bencana Sumatera, kita semua itu apapun perbedaannya kita harus tetap menjadi satu kesatuan, yaitu saling tolong menolong. Nah, seperti itu teman-teman. Yang dimaksud dengan kerjasama sosial. Jadinya kita tetap harus bisa menyatu walaupun di sana itu banyak sekali perbedaan, entah itu perbedaan agama, perbedaan suku dan lain sebagainya. Maka aku di sini bisa mengambil kesimpulan. Aku kesimpulkan semuanya itu apa yang dimaksud dengan pluralisme. Pluralisme itu adalah perbedaan. Perbedaan itu adalah sunnatullah atau sudah ketetapan Allah. Karena di dalam sunnatullah itu di sanalah adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di mana? Contohnya di surat Al-Hujurat. Adanya perbedaan tujuannya apa? Untuk saling mengenal antara satu perbedaan dengan perbedaan lain. Nah, ketika kita sudah tahu pluralisme itu, maka kita harus bersikap bertoleransi dan interaksi aktif. Dan cara mengamalkannya yaitu dengan pengakuan eksistensi, prinsip lakum dinukum waliyadin, dan kerjasama sosial.